Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga masih membahas tentang bagaimana menghadapi anak berpikir kritis. Tadi kita bicara tentang lingkupnya keluarga, bagaimana ya orang tua sering kewalahan nih berbicara dengan anak yang pikirannya kritis, karena mungkin merasa tidak siap saat anak bertanya suatu hal yang konteksnya kita juga mungkin kurang paham, atau masih bingung harus membahasakannya dengan bahasa yang seusia dia, begitu ya nanti ya. Nah, ini juga ternyata kalau tadi kita berbincang dengan Ibu Ovita, ada juga nih kendala saat berteman dengan lingkungan sosialnya. Ini memang cukup besar tidak sih nanti kesempatan atau peluangnya untuk anak memang jadi punya konflik dengan teman saat dia berpikir terlalu kritis. Iya. Nah, sebetulnya itu bisa jadikan kekuatan atau kelebihan karena biasanya dengan anak yang berpikir kritis kan wawasan dia lebih luas, sehingga teman-temannya itu akan gini, oh dia tahu segalanya nih, jadi kalau nanya sama dia gitu aja ya. nih gitu kan ya, itu kelebihannya gitu. Itu kelebihannya. Iya betul. Nah, tapi hal yang harus tetap kita ajarkan adalah seperti itu. Terkadang kalau pada saat mereka bertanya, mereka tuh lupa bahwa kalau bertanya itu memang contohnya teman-temannya nggak tahu. Nah, sehingga pada saat teman-temannya nggak bisa jawab, kemudian dia merasa bahwa, ih kamu kok gitu aja nggak bisa sih. Nah, jadi kan, dan temannya akan merasa bahwa, loh aku memang nggak tahu gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara mengutarakan itu sih yang perlu diajarkan kepada anak. Nah, ngomong-ngomong soal usia nih, kalau untuk usia kapan sih biasa anak-anak itu bisa berpikir kritis atau kita mau mengajarkan kepada dia. Nah, kalau kita memperkenalkan itu sebetulnya di usia 2 tahun udah bisa. 2 tahun, tapi memperkenalkan, bukan artinya kita melatih berpikir kritis, tapi memperkenalkan dulu. Nanti kalau kita mau melatih itu di usia 5 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena di usia 5 sampai 7 tahun kemampuan anak berkomunikasi kan sudah lebih lancar, sudah lebih baik secara struktur kata, bahasa dan sebagainya. Nah, kemudian di usia 5 sampai 7 pada saat kita mau mengajarkan anak berpikir kritis, yang bisa diajarkan adalah dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya contohnya kita bermain eksperimen, misalnya mencampur air dengan minyak, misalnya seperti itu. Nah, kan kita tahu wah minyak akan ngambang nih di atas air. Nah, kita biarkan nanti dia pasti akan bertanya, Bunda kenapa sih minyaknya selalu naik ke atas, airnya yang di bawah gitu kan ya. Nah, akan ada pertanyaan-pertanyaan, itu berarti sudah awal dia berpikir kritis. Nah, nanti saat kita mungkin melihat tadi kendalanya macam-macam, memang harus juga istilahnya dilatih juga kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya juga. Nah, saat anak-anak ini sudah masuk usia remaja, ini akan ada fase tertentu apa sebenarnya saat sudah dilatih dari awal, sudah tinggal berjalan saja di usia seperti itu? Iya, jadi kalau dia sudah kita perkenalkan, kemudian kita ajarkan sejak awal, itu akan lebih mudah bagi dirinya untuk melakukan proses berpikir kritis itu ke depannya. Tapi kalau kita tidak memperkenalkan dan mengajarkan, nah ke depannya pun memang dia akan bisa berpikir kritis, tapi kan anak yang terbiasa sama tidak kan berbeda. Terutama lingkungan tadi kan. Apabila misalnya dia nanya kemudian kita bilang, kok nanya kayak gitu sih? Salah. Dia merasa dia salah untuk bertanya. Nah, begitu dia berpikir kritis, dia merasa salah untuk bertanya, dia berpikir kritis nggak ada jawaban, dan itu terulang beberapa kali, dia kan punya kesimpulan bahwa, oh kalau gitu mending nggak usah nanya. Oh berarti berpikir kritis ini tidak diharapkan oleh lingkungan. Oh berarti itu adalah hal yang kurang baik dan tidak bisa diterima. Nah, akan mati tuh berpikir kritisnya. Justru akan mati ya. Betul. Padahal kita tahu bahwa berpikir kritis ini diperlukan untuk apa? Supaya ke depannya, terutama di era informasi yang sangat deras sekarang, dia kan di depan harus bisa memilih mana informasi yang memang real, fakta, based on fakta, mana yang hoax gitu kan ya. Dan itu emang diperlukan, itu satu tujuannya seperti itu. Dia bisa mencari sumber informasi yang memang akurat, tepat, dan emang jelas dari sumbernya gitu. Dan yang kedua adalah pada saat dia bisa berpikir kritis, dia bisa menghasilkan solusi yang tepat. Dibandingkan kalau orang yang tidak berpikir kritis, dia biasa mengambil solusi itu dari tebak-tebakan aja gitu kan, atau ya asal-asalan aja betul. Oke, penting sekali ternyata semua dipupuk sejak dini itu adanya golden age itu ya, dibentuk benar-benar situ ya. Ante terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sehat terus ya, biar banyak yang bisa dibagi di sini ya. Amin. Dika juga. Iya. Nah, keluarga Indonesia bagaimana? Sudah dicatatkan semua tips-tips dari Aunty Jo. Kita nanti ketemu lagi di akhir pekan pastinya di Kumpul Keluarga. Saya Sedika pamit undur diri, sampai jumpa.